trading sentral yang disediakan. Baik, untuk market review atau market news saya tambahkan ya dari beberapa poin yang sudah disampaikan oleh teman kalian. Seperti biasa, selalu saya menyoroti kondisi dari mata uang Amerika, dolar Amerika atau greenback. Ya, dolar Amerika semakin menguat, eksis dia berada di level 103 lebih. Ya, ini kita bisa lihat dari indeks dolarnya atau DXY kemarin berada di level 103.23, pagi ini melonjak dia ke level 103.37. Ada beberapa faktor yang mendukung penguatan dolar Amerika. Yang pertama, kita tahu semakin menurunnya ekspektasi akan adanya pemangkasan tingkat suku bunga di Maret nanti. Yang awalnya sekitar 80%, hampir 90%, saat ini bergerak di bawah 50%, 45 sampai dengan 50. Itu menurut Fed Watch ya. Ditambah lagi ada beberapa pernyataan dari Ketua Bank Sentral Amerika negara bagian. Ya, yang pertama Christopher Waller, yang kedua Bostic, yang kemarin ada Goolsbee. Ketiga petinggi Bank Sentral Amerika ini, negara bagian ini menyatakan bahwa tingkat inflasi akan turun secara alami meskipun tingkat suku bunga berada di level tertingginya. Ini mengindikasikan bahwa tingkat suku bunga Amerika yang tinggi akan dipertahankan lebih lama, seperti itu. Ya, ini yang mendukung penguatan dolar Amerika. Sekarang tinggal kita hubungkan terhadap pergerakan market. Yang pertama terhadap gold. Ya, saya akan bahas secara teknikal dan secara fundamental. Secara teknikal, pergerakan gold pada daily kemarin, time frame daily, sudah terbentuk yang namanya bearish engulfing. Jadi secara teknikal, potensi pergerakan emas akan junam, turun. Ke level berapa Pak? Oke, kita bahas lebih detail. Kemarin tertinggi gold berada di level 2032, terendahnya 2016. Berada di range dari open market sampai dengan close market ya, bergerak di situ aja. Ini sebenarnya bagus untuk ML, making lot maksud saya, ya, karena berada di range. Oke, untuk hari ini secara teknikal yang tadi saya katakan, gold akan kembali junam. Sasarannya adalah menembus level strong support di 2010. Kuncinya level psikologis adalah di level 2005. Ya, jika level 2005 berhasil di break, welcome 1990. Tapi apakah terjadi hari ini Pak? Saya melihat belum ada. Tapi indikasi ke level 2010 cukup besar untuk pergerakan hari ini. Ya, untuk level tertingginya dia akan mencoba menembus level 35. Jika level 35 berhasil di break, akan ada 45 dan 60. Itu kalau secara teknikal pergerakan gold. Saya tekankan sekali lagi untuk hari ini trennya masih bearish, ditambah tadi yang saya katakan bearish engulfing, itu pergerakan gold. Dari sisi fundamental yang tadi saya katakan, semakin menurunnya ekspektasi pemangkasan tingkat suku bunga di bulan Maret nanti, para pelaku pasar beralih ke dolar Amerika karena dolar merupakan aset safe haven selain gold, seperti itu. Oke, itu untuk pergerakan gold atau di emas. Sekarang kita ke minyak. Minyak juga bergerak naik. Karena apa? Kita tahu memanasnya di Laut Merah, ya, ini yang memicu terjadinya kelangkaan pasokan. Karena armada yang membawa bahan bakar minyak diganggu, dalam arti diganggu ya, oleh pasukan Houthi di sana. Tapi di sana sudah standby pasukan perdamaian Amerika dan Inggris, seperti itu. Tapi Houthi bukan tipikal pasukan yang gampang menyerah, tetap menyerang beberapa armada, seperti itu ya. Oke, ini yang menjadi katakan mengganggu pasokan. Di satu sisi permintaan sudah mulai meningkat, seperti itu. Kita tahu hukum ekonomi, kalau suatu barang sedikit di pasar, permintaannya banyak, maka harga barang tersebut akan naik, seperti itu. Itu pergerakan minyak. Ya. Sekarang kita coba beralih ke forex, major ya. Antisipasi untuk nasabah kalian yang trading di yen. Karena apa? Pagi ini akan banyak sekali rilis data yen Jepang. Ada policy statement, ada pernyataan dari Ketua Bank Sentral Jepang, ya, ada policy statement juga. Jadi bisa dikatakan hari ini momentum untuk langkah selanjutnya atau pergerakan selanjutnya atau pergerakan yen. Secara teknikal yen masih melemah, ya. Sekarang sudah bergerak di level 148. Potensi kita tahu tertingginya ada di level 151. Ya. Sebenarnya yen sudah bergerak yang namanya overbought, jenuh beli. Jadi potensi dia akan junam cukup besar. Ya, itu dia. Euro dan pound sterling keduanya mengalami pelemahan karena apa? Penguatan dolar Amerika. Yang pertama, yang kedua,
Beberapa rilis data Eropa dan data Inggris ini negatif. Ini semakin menekan pergerakan dari euro dan pound sterling. Untuk Aussie, kita tahu kemarin ada pemberitaan dari Perdana Menteri Cina, yaitu Li Qiang. Beliau mengatakan bahwa pemerintahan Cina tidak akan menggelontorkan stimulus untuk merangsang pertumbuhan ekonominya. Ya, makanya ini yang menekan pergerakan Hang Seng. Potensi Hang Seng Hang Seng ya, akan menekan ke level terendahnya 14.700 seperti itu. Ya, ini juga berpengaruh terhadap Aussie. Makanya Aussie dia melemah, ditambah lagi penguatan dolar Amerika. Makanya Aussie semakin melemah seperti itu. Ya, oke. Untuk indeks sahamnya Amerika Wall Street kemarin ditutupnya positif tapi terbatas. Dow Jones 0,32%, S&P 0,22%, dan Nasdaq 0,36%. Didukung oleh beberapa saham-saham yang melaporkan earning seperti JP Morgan, ya, Johnson & Johnson, dan Citigroup seperti itu, yang mendukung kenaikan dari Wall Street. Untuk indeks Asia, Hang Seng tadi sudah saya bahas, potensinya akan turun. Nikkei sudah berhasil menyentuh level tertinggi sepanjang 34 tahun, yaitu di level 36.800. Nikkei juga sudah berada di level overbought-nya. Jadi potensi penurunan Nikkei cukup besar. Jadi kalau untuk nasabah kalian yang trading di Nikkei, sell, bukan merem lagi, ya, tidur. Karena potensinya dia akan panjang untuk pergerakan Nikkei seperti itu ya. Oke, itu untuk market news baik dari sisi fundamental dan dari sisi teknikal. Untuk nanti malam rilis data Amerika hanya medium impact, ya. Richmond Manufacturing Index itu diprediksi good for dollar dari -11 menjadi -7. Jika memang nanti rilis datanya sesuai dengan ekspektasi, semakin menekan. Dan tadi kalian menekan di gold makin tekan, dan di forex yang lainnya juga semakin melemah seperti itu ya. Oke, untuk market news saya rasa itu aja. Ada yang mau ditanyakan silakan.